Dalam kepekatan malam yang menggantung, ada sebuah nama yang bisikannya mampu membuat bulu kuduk merinding di Kalimantan Timur. Ya, Bukit Suharto. Kalian yang berdiam di tanah Borneo ini, atau setidaknya pernah melintasinya, pasti tak asing dengan punggung raksasa yang kini digadang-gadang sebagai jantung ibu kota baru. Ia adalah urat nadi penghubung Samarinda dengan Balikpapan, jalur alternatif yang ribuan pasang mata lewati setiap harinya. Namun, pernahkah kalian menjejakkan kaki, apalagi roda kendaraan, di sana saat selubung gelap malam telah menutup rapat cakrawala? Saat rembulan enggan menampakkan diri, dan bintang-bintang seolah ditelan kabut pekat. Disinilah kengerian Bukit Suharto yang sesungguhnya mulai terkuak. Bukit Suharto, sebuah hamparan hutan raya yang dijaga pemerintah, menyimpan misteri yang tak terucapkan. Penerangan yang minim, hanya sesekali sorot lampu kendaraan memecah kegelapan, justru menciptakan sebuah kanvas horor yang sempurna. Di sanalah, dalam keheningan yang menyesakkan, cerita-cerita mulai merayap, tumbuh dari bisik-bisik warga yang telah lama tinggal di sekitar atau sering melintasi jalur ini. Dengar-dengar ada rombongan motor yang hilang ditelan kabut tebal di sana. Tak pernah kembali, ujar seorang pedagang warung kopi dengan suara parau. Matanya menerawang. Atau kisah sopir truk yang mengaku melihat bayangan melintas di tengah jalan. Tiba-tiba saja sekelebat gitu. Saat dia mengerem mendadak, tidak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin dingin yang menusuk. Seorang sesepuh desa dengan kerutan di wajahnya yang menyimpan ribuan kisah pernah berbisik. Ada arwah-arwah penasaran, nak. Mereka yang tersesat, yang mungkin tak sempat pulang, kini bergentayangan di antara pepohonan rimbun itu. Konon, di malam tertentu, kau bisa mendengar tawa cekikikan atau tangisan lirih yang terbawa angin. Bahkan, ada pula yang bersumpah pernah mencium aroma melati atau anyir darah yang tiba-tiba menyeruak di tengah perjalanan. Padahal, tidak ada apa-apa di sekitarnya. Rasanya seperti dicekik sesak napas. Padahal jendela mobil terbuka lebar. Kata orang tua itu. Kisah-kisah ini bagai bayangan yang menari di antara pepohonan tinggi, menjadi bagian tak terpisahkan dari Bukit Suharto di malam hari. Sensasi yang ditawarkan bukanlah sensasi biasa, melainkan sebuah getaran dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, membuat setiap bulu roma berdiri tegak. Ini bukan sekedar hutan yang gelap. Ini adalah panggung bagi kisah-kisah tak terucap. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain menjadi begitu tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, salam sehat selalu, para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian di sana? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Kita kembali lagi bersama Bang Fawa di sini. Dan seperti biasa, Bang Fawa sudah menyiapkan untuk mengajak kalian menyelami samudra misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini kita akan menguak tabir kisah-kisah gaib yang tersembunyi, cerita-cerita dari sudut gelap dunia yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Siapkan mental kalian, karena apa yang akan kita saksikan sebentar lagi bisa jadi bakal menghantui pikiran kalian sampai ke alam mimpi. Jadi, jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Jangan kemana-mana dulu.
pastikan lampu kalian redup, atau bahkan matikan saja sekalian kalau berani. Ambil cemilan, siapin selimut, dan mari kita saksikan bersama kisah misteri yang akan Bang Fawa sajikan khusus untuk kalian. Kisah ini Bang Fawa ceritakan langsung dari sudut sang narasumber. Kita sebut saja namanya Farhan. Kejadian ini, percayalah, masih membekas kuat di ingatanku sampai detik ini. Tahun 2019, sebuah hari Minggu yang seharusnya jadi pelepas penat, justru berubah jadi malam teror yang tak akan pernah aku lupakan. Aku mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengikis habis logika, dan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kita harus menghormati mereka yang tak kasat mata. Hari Minggu itu, aku sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk liburan singkat ke Samarinda. Bukan untuk apa-apa, hanya sekedar ingin bertemu teman lama yang sedang kuliah di sana. Dan tentu saja untuk mengusir kejenuhan rutinitas pekerjaan di Balikpapan. Pagi itu sekitar pukul 10, aku sudah tiba di kos temanku. Aku dan dia, Reza namanya, langsung memutuskan untuk jalan-jalan ke mall, nonton bioskop sebentar, lalu lanjut nongkrong di kosnya sambil asik main game. Waktu berlalu begitu cepat. Keasikan main game membuat kami lupa waktu. Hingga tak terasa sudah larut malam. Rasa penat menjalar di seluruh tubuh. Pikiran untuk balik ke Balikpapan saat itu juga rasanya berat sekali. Apalagi di tengah malam buta. Tapi mau gimana lagi, pekerjaan menuntutku harus kembali. Besok pagi, aku sudah harus duduk di meja kantorku lagi. Pikirku jam 2 subuh adalah waktu yang paling pas untuk mulai perjalanan kembali ke Balikpapan. Jadi, kuputuskan untuk istirahat sejenak. Kusetel alarm ponselku tepat pukul 2 subuh, lalu merebahkan diri. Berusaha memejamkan mata. Kring, kring, kring. Alarm ponselku meraung. Sial, rasanya malas sekali untuk bangkit dari tempat tidur yang nyaman ini. Aku memejamkan mata, memutuskan untuk tidur lagi sejenak. Kring, kring, kring. Kali ini suara alarm itu terdengar lebih memaksa. Aku menghela napas panjang. Ya, kali ini aku benar-benar harus bangun. Mau bagaimana lagi, besok pagi harus bekerja seperti biasa. Aku pun beranjak, berusaha mengumpulkan nyawa. Aku mencoba membangunkan Reza. Kupikir membangunkan dia semudah membalik telapak tangan. Ternyata aku salah besar. Butuh perjuangan ekstra. Aku terus mengguncang bahunya, memanggil namanya, hingga akhirnya matanya perlahan terbuka. Dengan suara setengah sadar, aku berkata lirih padanya, "Zah, aku mau balik ke kos sekarang." Reza dengan mata sayunya menjawab, "Kamu yakin balik sendiri? Nanti ada yang ikutin loh," kata Reza. Aku tak menghiraukan perkataan temanku itu. Pikiranku saat itu hanya satu. Aku harus segera kembali ke Balikpapan, karena pekerjaan sudah menunggu esok pagi. Aku pun akhirnya berangkat. Awalnya tidak ada kejadian aneh yang kutemui sepanjang perjalanan. Jalanan sepi. Hanya ada aku dan motor metikku yang membelah kegelapan. Namun, saat aku mulai memasuki kawasan Bukit Soeharto, suasana mendadak berubah drastis. Keadaan di sana ternyata tidak seperti yang kubayangkan.
Gelap pekat menyelimuti segalanya. Penerangan benar-benar sangat minim. Hanya sesekali sorot lampu jauh dari mobil-mobil besar yang melaju kencang membelah kegelapan. Itu pun hanya sesaat. Udara dinginnya menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata ikut mendinginkan suasana. Aku terus memacu motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi, berharap segera keluar dari area mengerikan ini. Namun, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Kecepatan motorku mendadak berkurang, seolah ada beban berat yang menariknya ke belakang. Rasanya seperti ada yang kubonceng. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Tapi sensasi itu semakin kuat. Bukan hanya berat, kini aku merasa ada hembusan napas dingin tepat di belakang leherku. Aroma aneh mulai tercium, samar-samar, seperti bau tanah basah bercampur melati busuk. Perasaanku makin tidak enak. Semakin aku mencium aroma bunga melati yang menusuk dari belakang, ketakutanku makin menjadi-jadi. Aku berusaha tetap fokus mengendarai motor, tapi rasanya benar-benar sulit. Aku belum berani sama sekali melirik ke belakang. Ku coba tancap gas motor sekencang mungkin, berharap bisa menghilangkan rasa ngeri ini. Tapi sialnya, kecepatan motorku malah semakin melambat. Ketika ada sorot lampu mobil lewat, barulah aku memberanikan diri. Sedikit demi sedikit, ku lirik ke arah kaca spion. Dan di sana, sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai duduk bersamaku di motor. Dia ada di boncengan. Jantungku rasanya mau copot. Seketika itu juga dalam hati, aku langsung membaca doa apa saja yang kuingat, berharap ada mobil lain yang lewat lagi, siapapun, agar kegelapan ini tidak begitu mencekam. Namun, harapanku pupus secepat kilat. Motor yang ku kendarai tiba-tiba mati total. Dan saat itu tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas di jalanan gelap Bukit Suharto. Aku berusaha keras menyalakan motorku berulang kali, tapi tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mesinnya enggan menyala. Keadaan di sekitarku benar-benar gelap gulita, dan satu-satunya sumber peneranganku hanya dari senter ponselku yang seadanya. Suara-suara binatang dari dalam hutan terdengar sangat jelas di telingaku, seolah semua makhluk di sana tengah menyambut kedatanganku. Suasana makin diperparah dengan angin yang bertiup sangat kencang, menerbangkan dedaunan kering dan membawa bisikan-bisikan tak jelas. Dinginnya menusuk, dan aku tahu aku tidak sendirian di tengah kegelapan ini. Sesuatu yang terlihat mengintaiku, mungkin menunggu untuk menunjukkan wujudnya lagi. Ketakutanku semakin meroket, menembus batas kewarasan, ketika suara perempuan itu terdengar persis dari arah belakangku. Bukan bisikan samar lagi, tapi sebuah suara yang jelas, lembut, namun punya getaran dingin yang menusuk. "Ikut aku," bisiknya tepat di telingaku, seolah dia memang berjarak sejengkal saja dariku. Pikiranku mendadak kacau balau, seperti benang kusut yang dililit setan. Aku bingung harus berbuat apa lagi. Jantungku berdetak tak karuan, seolah ingin melompat
tak keluar dari rongga dada. Tanganku yang gemetar terus mencoba menghidupkan motorku. Menekan starter, menarik tuas gas. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Motor ini seperti patung mati, enggan menyala. Aduh, motor kampret. Jangan sekarang dong matinya. Ini bukan waktunya buat ngambek. Gerutuku dalam hati, berharap amarahku bisa mengusir ketakutan. Tapi sia-sia. Ketakutan itu jauh lebih besar. Akhirnya dengan sisa keberanian yang entah dari mana datangnya, aku memutuskan untuk mendorong motorku. Oke Farhan, ini cuma halusinasi. Anggap saja lagi olahraga malam, batinku. Berusaha keras berpikir positif. Harapanku dengan mendorong motor dan berjalan menjauh, sosok perempuan itu tidak akan mengikutiku lagi. Aku terus berusaha meyakinkan diri. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Ini cuma lelah. Ini cuma... Oh sial, dingin banget. Lalu suara itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah dia berbisik tepat di samping telingaku. Kok didorong mas? Nggak capek? Kan saya bisa bantu bawakan. Badan saya kan ringan. Sontak aku terperanjat, nyaris terpeleset karena saking kagetnya. Mataku melotot ke depan, tak berani menoleh. Ringan katanya. Ringan dari mana? Ini motor rasanya berat sekali, kayak bawah lemari es. Maaf mbak, gak usah, makasih. Saya lagi diet, perlu olahraga kok. Celutuku refleks. Entah kenapa kalimat konyol itu yang keluar dari mulutku. Dalam hati, aku ingin mentertawakan diriku sendiri, sekaligus menangis. Diet di tengah hutan begini, ditemani hantu. Ini kan konyol. Oh, masnya lucu juga ya. Mau saya temenin sampai balik papan, biar nggak kesepian. Suara itu kembali. Ini terdengar seperti tawa cekikikan yang tipis, namun berhasil membuat bulu kuduku merinding sampai ke akarnya. Enggak, makasih banyak mbak. Saya lebih suka kesepian, sendiri lebih asik, lebih tenang. Gak ada yang ngajak ngobrol tengah malam begini. Jawabku lagi, sedikit lebih lantang, mencoba terdengar berani meski kakiku sudah gemetar hebat. Astaga, ini hantu kok ngajak ngobrol. Kan jadi seram, tapi sekaligus aduh. Aku merasa sedikit lega. Suara perempuan itu sudah tidak ada lagi. Setelah mendorong motor agak jauh dari tempat mesin mati tadi, aku kembali mencoba menghidupkannya. Tapi percuma, motorku masih mogok. Aduh, please banget menyala dong, bisikku frustasi. Jempolku terus menekan tombol starter. Aku memberanikan diri untuk melihat sekeliling, hanya dengan penerangan senter ponsel. Lalu, di antara rimbunnya pepohonan, mataku menangkap sosok putih melayang dari satu pohon ke pohon lain. Diringi suara tawa cekikikan yang melengking, dingin, dan benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Tawanya itu seperti suara perempuan yang tertawa sambil menahan napas, atau mungkin tertawa saat sedang menangis. Entahlah, yang jelas itu bukan tawa manusia biasa. Sosok itu akhirnya terlihat jelas, duduk manis di atas dahan pohon yang besar. Kakinya mengayun santai, dan sepasang mata itu merah menyala, menatap lurus ke arahku. Dia melihatku. Seketika itu juga semua keberanianku runtuh. Aku tak tahan lagi. Pasrah. Oke. Ini sudah di luar nalar, pikirku. Ya sudahlah, mau diapakan lagi? Aku merogoh kantong motorku, mengambil sebotol air mineral. Dengan tangan gemetar,
Kubacakan doa-doa yang kuingat. Setelah itu, dengan suara yang berusaha ku kendalikan agar tidak bergerak, aku bicara ke arah pohon itu, ke arah sosok bermata merah itu. Aku tidak tahu siapa kamu, kataku, suaraku sedikit tercekat. Jika aku ada salah atau pernah berbuat lancang, tolong jangan ganggu aku dan jangan mencelakaiku. Aku cuma mau pulang dengan selamat. Tolong jangan ikuti aku lagi, kataku. Kemudian dengan sekuat tenaga dan tanpa berani menengok ke atas sedikit pun, kutuangkan air yang sudah kubacakan doa itu ke batang pohon di bawahnya. Rasanya air dingin itu juga ikut membeku di tanganku. Oke Farhan, ini terakhir kali. Kalau nggak nyala juga ya sudah, aku tidur di sini saja sama dia, gumamku dalam hati, antara pasrah dan sedikit konyol. Aku kembali mencoba menyalakan motorku, dan akhirnya mesin motorku hidup kembali. Tanpa pikir panjang, aku tancapkan gas sekencang mungkin, meninggalkan pohon besar, mata merah, dan tawa cekikikan itu jauh di belakangku. Aku tidak tahu apa yang membuat dia membiarkanku pergi, atau apakah air doaku itu benar-benar manjur. Yang jelas, aku tidak mau membuang kesempatan kedua ini. Biarkan saja mereka menganggapku gila karena tancap gas seperti kesetanan di tengah malam buta. Yang penting, aku selamat. Aku melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Speedometer motorku sudah tak kupedulikan lagi. Yang penting jauh, lebih jauh dari pohon terkutuk itu dan mata merah yang mengawasiku. Rasa lega karena motorku hidup kembali bercampur dengan ketakutan luar biasa yang masih mencengkram. Aku terus memacu motor, berharap segera melihat tanda-tanda peradaban. Namun, belum lama aku memacu kuda besiku. Samar-samar, di kejauhan, sebuah iring-iringan cahaya mulai terlihat. Awalnya kupikir itu rombongan mobil, atau mungkin truk-truk besar. Sebuah harapan kecil menyelinap. Akhirnya aku tidak sendiri lagi di jalanan menyeramkan ini. Saat aku mendekat, harapan itu sontak berubah menjadi kengerian yang lebih pekat. Cahaya itu bukan berasal dari lampu kendaraan, melainkan dari obor-obor yang digenggam puluhan orang. Mereka berjejer di pinggir jalan, membentuk barisan panjang yang bergerak perlahan. Dan di tengah-tengah mereka, sebuah keranda mayat diusung, tanpa penutup kain hitam. Jantungku berdegup makin kencang. Jam berapa ini? Jam 2 atau 3 subuh? Siapa yang melakukan prosesi pemakaman di tengah hutan belantara pada jam segini? Rasa penasaran bercampur takut mendominasi. Aku melambatkan laju motorku, ingin melihat lebih jelas. Ketika aku melintas di samping mereka, udara dingin menusuk tulangku seolah membeku. Aku bisa melihat dengan jelas wajah-wajah para pengusung keranda. Mereka semua mengenakan baju koko putih, seragam yang aneh untuk prosesi di tengah malam buta seperti ini. Dan wajah-wajah mereka aneh, tidak ada ekspresi sedih atau duka. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat pasi, seperti tidak memiliki aliran darah. Beberapa di antara mereka memiliki senyum tipis yang tak wajar, seperti senyum orang mati yang dipaksakan. Rambut mereka sebagian besar lepek dan kusut. Dan yang paling membuatku merinding, mereka semua memandangku dengan tatapan serentak, tajam dan dingin, seolah aku adalah satu-satunya objek yang menarik perhatian mereka di dunia ini. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Aku mencium bau kemenyan bercampur tanah basah dan aroma bunga melati yang lagi-lagi membuatku mual.
Bau itu begitu kuat, lebih kuat dari sebelumnya, seperti berasal dari keranda yang mereka bawa. Saat aku mencoba melewati mereka, salah satu dari mereka, seorang pria dengan janggut putih dan mata paling cekung, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan ke arahku. Senyumnya melebar hingga menunjukkan barisan gigi yang tampak kelewat putih. "Mau kemana, nak? Terburu-buru sekali." Suaranya terdengar serak, namun jelas. Dan anehnya ada gema di balik suaranya, seolah ada puluhan suara lain yang ikut bicara. Tubuhku membeku. Tanganku mencengkram erat setang motor. Aku tak bisa menjawab. Lututku terasa lemas. "Mari, ikut saja bersama kami. Kami sedang dalam perjalanan," sambung pria lain di sampingnya, dengan mata kosong yang terus menatapku. Para pelayat di barisan depan mulai melangkah mendekat, perlahan, seolah mengurungku. Senyum-senyum aneh itu makin terlihat jelas di wajah-wajah mereka yang pucat pasi. Beberapa dari mereka mengangkat obor tinggi-tinggi, menerangi wajah mereka yang kosong. Dan aku bisa melihat urat-urat biru samar di pelipis mereka. Mataku tak sengaja melirik ke arah keranda. Di dalamnya bukan hanya satu jenazah, ada beberapa siluet tubuh yang tergeletak acak, saling menumpuk. Dan salah satu wajah di antara mereka, sepasang mata terbelalak, hitam pekat, menatap lurus ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Seketika itu juga naluri bertahan hidupku kembali. Aku tak peduli lagi dengan rasa sopan santun. Tanpa pikir panjang, aku tancap gas sekuat tenaga. Motor meraung membelah barisan aneh itu, meninggalkan mereka yang masih mematung dengan tatapan kosong dan senyum dingin. Bau busuk dan melati itu semakin kuat di belakangku, seolah mereka mengejar, atau lebih tepatnya baunya yang mengejarku. Aku tak berani menoleh ke belakang, bahkan untuk sedetik pun. Yang kuingat hanyalah wajah-wajah pucat itu, mata merah dan kosong, serta keranda yang di dalamnya entah ada apa. Aku hanya ingin sampai di rumah, sampai ke tempat yang terang dan aman. Kisah Bukit Soeharto ini sudah terlalu jauh menyeretku ke dalam jurang kengerian. Kupikir teror ini sudah berakhir setelah aku melesat meninggalkan rombongan aneh itu. Ternyata aku salah besar. Sensasi berat di boncengan motorku masih terasa, bahkan lebih nyata sekarang. Dan benar saja, dia masih ada di sana. Perempuan itu masih mengikutiku. Selama sisa perjalanan, aku tak henti-hentinya membaca doa dalam hati. Mulutku komat kamit seperti orang gila, berharap ada kendaraan lain yang melintas dan memecah kesunyian mencekam ini. Tapi nihil, aku sendirian lagi bersama dia. Tolong jangan ikuti aku lagi," ujarku. Suaraku nyaris tak terdengar karena gemetar. Entah kenapa aku merasa harus bicara dengannya lagi. Mungkin ini sudah gila. Dan dia menjawab. Suaranya lembut, sangat lembut, seperti bisikan angin malam yang dingin, namun jelas sekali ku dengar. "Tolong berhentikan saya di pohon besar di depan sana," katanya. Pohon besar. Oh, jangan-jangan pohon yang tadi kulewati saat motor mati. Rasanya ingin membantah, ingin tancap gas saja sampai bensin habis. Tapi tubuhku seperti tak punya pilihan. Terkutuklah rasa sopan santun yang muncul di saat genting seperti ini. 3 menit kemudian, tanpa sadar, aku sudah berhenti tepat di dekat pohon besar nan rindang yang kumaksud.
Dan benar saja, aku merasakan boncenganku terasa ringan. Sosok itu telah turun. Aku memberanikan diri menoleh ke arahnya. Dia berdiri di sana, di samping motorku. Dalam gelapnya malam, seketika itu juga sosok itu tersenyum padaku. Senyumnya bukan senyum mengerikan seperti para pelayat tadi, tapi senyum yang aneh, terlalu manis untuk seorang makhluk halus di tengah hutan. Dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sekali. Tubuhku langsung lemas. Seketika keadaan terasa makin kencang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya keheningan absolut yang memekakkan telinga. Seolah alam semesta menahan napas menyaksikan interaksiku dengan makhluk itu. Dia tersenyum, mengangguk, seperti mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa rasanya malah makin seram? Duh, ini hantu kok sopan banget sih. Jadi bingung mau kabur atau gimana, batinku. Entah kenapa pikiran absurd itu muncul. Rasanya antara ingin muntah dan terpingkal-pingkal, saking absurdnya situasi ini. Tanpa membuang waktu sedikit pun, aku kembali menancapkan gas motor dengan selaju mungkin. Kali ini, aku benar-benar tak merasakan beban di belakang. Sosok perempuan itu tidak mengikutiku lagi. Syukurlah, mungkin dia benar-benar cuma butuh tumpangan sampai pohon itu. Atau dia tahu aku sudah kebelet pipis saking takutnya. Aku sampai di kosan dengan selamat, meski jam sudah menunjukkan hampir subuh. Begitu masuk, badanku terasa demam. Bukan demam biasa, melainkan demam akibat shock yang luar biasa dengan apa yang kualami. Kejadian ini benar-benar membuatku trauma untuk bepergian sendirian lagi ke Samarinda. Apalagi lewat Bukit Soeharto di tengah malam. Sejak itu, aku selalu berpikir, mungkin mereka itu cuma pemudik gaib yang butuh tebengan. Tapi kalau boleh jujur, lain kali aku pilih naik bis atau kereta api saja. Lumayan, daripada harus jadi sopir taksi online hantu lagi. Ini bukan lucu, ini namanya apes.